Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya dari jurusan Peternakan Politeknik Negeri Lampung akan mengadakan dan menyelenggarakan penyuluhan tentang apa itu pelanggaran tentang pemotongan hewan ruminansia yang masih produktivitas di Desa Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulungagung Barat. Sebelumnya, selamat malam semua Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan untuk hadir di acara penyuluhan yang saya adakan pada malam hari ini. Izinkan saya akan menyampaikan penyuluhan larangan pemotongan sapi betina maupun ternak ruminansia besar dan yang kecil. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu apa dan bagaimana ciri-ciri sapi yang produktivitas yang Bapak-bapak paham dan mengerti. Sapi produktivitas ialah sapi yang di bawah 8 tahun umurnya atau yang telah melewati atau menjalankan 5 kali, sekurang-kurangnya 5 kali ia melahirkan. Mengapa saya akan menerangkan penyuluhan ini? Karena saya mau memperkenalkan dasar hukum larangan pemotongan sapi betina yang masih produktivitas. Tentunya kita semua tidak mau kan berurusan dengan pelanggaran, apalagi yang jelas dasar hukumnya pada tahun 2014 nomor 14 tertera di Undang-Undang tentang pelanggaran pemotongan sapi betina atau ternak ruminansia kecil maupun yang besar. Tentu kita semua yang di sini tidak ada dan tidak pernah mau ada pikiran terbesit untuk melanggar peraturan yang sudah tertera. Tetapi bagaimana pelanggaran itu tidak bisa kita mencoba tidak melanggar kalau kita semua belum tentu semua kita paham peraturan ini. Tentu bapak-bapak yang di sini yang hadir masih awam, bahkan masih bertanya-tanya, kok ada peraturan seperti itu? Sedangkan kan itu ternak kita, ternak yang kita pelihara, ternak mandiri, ternak sendiri bapak-bapak, tapi kok diatur oleh pemerintah tentang pelanggaran pemotongan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dendanya juga tidak main-main bapak-bapak ibu-ibu. Dendanya di sini untuk ternak ruminansia yang kecil itu 1 juta sampai 5 juta dendanya, dan apabila dalam kurungan tidak sanggup membayar itu, kita akan dikurung selama 6 bulan, 3 sampai 6 bulan di masa tahanan. Untuk ruminansia yang besar itu 100 sampai 300 juta. Bagaimana perasaan kita semua ketika kita mau memotong suatu ternak kita sendiri, tetapi ternyata kita melanggar dan malah kena denda sebesar itu? Tentu kita semua tidak mau kan. Nah, di sini semua itu masih bisa ditoleransi, boleh memotong dalam tergantung penggunaannya seperti yang tertera
di undang-undang tersebut, yaitu pemotongan diperbolehkan hanya untuk penelitian, suatu penelitian apapun itu dari universitas maupun dokter kesehatan hewan, itu diperbolehkan. Yang kedua, untuk penelitian, pengendalian penyakit hewan. Ketika misalnya Bapak Ibu ada sapi yang masih produktif, tetapi dia ada penyakit nih, wabah penyakit gitu, itu bisa dipotong untuk pengendalian penyakit. Yang ketiga, ketentuan keagamaan. Contohnya kurban atau dan lain-lain lah, itu diperbolehkan. Ketentuan adat, tentu dari kita semua banyak adat yang mengatur tentang pemotongan ini untuk acara ini, untuk acara itu. Di situ diperbolehkan apabila untuk acara suatu adat. Selanjutnya yaitu ketentuan mengakhiri penderitaan hewan. Contohnya, kita punya sapi betina yang masih produktivitasnya di bawah umur 8 tahun dan dia masih kurang 5 kali melahirkan, tetapi dia ada gangguan pada rahim, pembusukan pada rahim atau bagaimana. Itu bisa kita potong untuk mengakhiri masa penderitaan hewan. Dan juga di situ untuk pemulihan hewan, tentunya yang bagi orang yang paham, di situ adalah pengendalian animal welfare, yang tentu saja yang di Indonesia masih digalakan untuk diadakan. Nah, dari semua peraturan itu, tentu saja kita semua menginginkan tidak ada dari masyarakat ataupun dari yang luaran sana terkena dampak dari undang-undang ini. Contohnya, dia yang awam dan tidak tahu tentang peraturan ini, ketika dia memotong, ada orang yang tahu, melaporkan dan kena denda. Tentu semua kita tidak mau halnya itu. Makanya kita galakan dengan penyuluhan tentang peraturan ini setiap desa-desa untuk memperkenalkan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, larangan yang pada peternakan. Apalagi ini undang-undang ini udah 2 kali rehab, udah dua kali dibenahi. Yang pertama kalau nggak salah tahun 2009 apa 8 gitu. Itu diperbarui di tahun 2014 untuk lebih perincinya begitu. Saya kira tentang penyuluhan pada malam hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tentang apa itu pelanggaran-pelanggaran dan bagaimana cara menanggulangi dan lain-lain, bisa menghubungi saya. Bisa juga menghubungi dinas-dinas atau mantri kesehatan hewan. Tentunya mereka lebih paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.